Pernah nggak sih waktu lagi asyik main game, kamu tersesat di dunia yang super luas dan satu-satunya penyelamat cuma minimap di pojok layar? Kelihatannya simpel ya, tapi di balik peta kecil itu ada teknologi klasik yang cerdasnya luar biasa. Nah, kali ini kita akan bongkar kode tersembunyi yang bikin semuanya berjalan mulus. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya para developer game mengambil dunia yang besarnya bisa kayak kota beneran, lengkap dengan jalan, gedung, dan semua pergerakannya, terus memerasnya ke dalam kotak kecil di layar kamu. Dan itu semua harus terjadi secara real time. Inilah misteri yang akan kita pecahkan, bareng-bareng. Oke, cerita kita ini dimulai dari sebuah masalah. Bayangin, ada sebuah tim developer game yang lagi pusing tujuh keliling gara-gara tantangan teknis yang satu ini. Coba deh bayangin kamu itu bagian dari tim yang lagi bikin game sekelas GTA. Tugasmu bikin minimap. Kelihatannya sih sepele ya kan? Ternyata ini fitur yang krusial banget dan rumitnya bukan main. Apalagi untuk dunia game yang dinamis dan selalu berubah. Jadi, inilah tiga masalah utamanya. Pertama, jalanan yang harusnya lurus malah kelihatan bergerigi kayak tangga. Kedua, performa gamenya jadi anjlok, bikin main jadi nge-lag dan patah-patah. Dan yang paling parah, grafisnya itu bocor keluar dari kotak minimap, ganggu pemandangan banget. Nah, inilah konflik utama dalam cerita kita. Sekarang, ayo kita bedah masalahnya lebih dalam lagi sampai ke level mikro. Anggap aja kita lagi lihat berkas kasus detektif ya. Kita punya satu barang bukti, sebuah garis lurus yang mewakili jalan ditarik dari koordinat 2,3 ke 10,7. Pertanyaannya, gimana cara kita menggambar garis ini dengan sempurna di layar? Nah, untuk menyelesaikan masalah pertama, yaitu garis yang bergerigi, para developer ini punya senjata rahasia dari gudang algoritma klasik mereka. Dan ini dia solusinya, algoritma garis Bresenham. Ini adalah mahakarya efisiensi. Di dunia game kan, setiap milidetik itu berharga banget. Nah, kehebatan Bresenham, algoritma ini cuma butuh operasi tambah dan kurang yang super simple untuk menggambar garis yang kelihatan sempurna di layar. Cepat dan ringan. Oke, jadi cara kerjanya gimana? Simpel aja. Algoritma ini pertama-tama menghitung perubahan di sumbu X atau DX dan perubahan di sumbu Y atau DY. Dari titik awal ke titik akhir kita tadi, berarti kita bergerak 8 piksel ke kanan dan 4 piksel ke atas. Nah, ini data awal yang dibutuhkan komputer. Dan inilah momen ahanya. Dari perhitungan sederhana tadi, algoritma ini langsung menghasilkan daftar koordinat piksel yang super presisi. Lihat deh tabelnya, nggak ada lagi tebak-tebakan. Komputer tahu persis piksel mana saja yang harus dinyalakan untuk menciptakan ilusi garis lurus yang mulus. Selesai, masalah garis bergerigi kita beres. Oke, garis kita sekarang sudah mulus. Tapi, tunggu dulu. Muncul masalah baru. Garis ini kadang menembus batas minimap, bikin tampilan jadi berantakan. Gimana cara mengatasinya? Jawabannya, sebuah teknik yang namanya clipping. Analogi pemotong kue ini pas banget. Bayangin minimap kamu itu adolan kue, dan ada pemotong kuenya. Nah, apapun yang ada di luar cetakan itu, ya kita buang aja, nggak usah ditampilkan. Sederhana, tapi efektif banget. Jadi, yang paling penting kita harus tentuin dulu kotak mainnya. Dalam kasus ini, minimap kita punya batas dari X sama dengan 0 sampai 12 dan Y dari 0 sampai 8. Ini adalah jendela kita ke dunia game. Apapun yang ada di luarnya, nggak perlu kita lihat. Coba kita lihat contohnya. Misalkan ada garis yang titik awalnya di koordinat X minus 3. Jelas, itu di luar batas 0 kita kan? Nah, dengan clipping, sistemnya pintar. Dia bakal motong bagian garis yang nggak kelihatan itu, dan baru mulai menggambar tepat di titik di mana garisnya masuk ke dalam bingkai minimap. Rapi. Oke, jadi dua masalah udah beres. Garis kita sekarang mulus berkat Bresenham, dan tetap rapi di dalam kotak berkat clipping. Ini adalah dua langkah penting dari sebuah pipeline grafis. Sekarang, langkah terakhirnya, gimana caranya semua data matematis ini berubah jadi gambar yang bisa kita lihat? Nah, disinilah keajaiban terakhir terjadi, namanya rasterization. Anggap aja ini proses melukis dengan angka versi komputer. Semua data matematis tentang garis dan bentuk tadi diubah jadi instruksi super sederhana. Nyalakan piksel di koordinat ini dengan warna ini. Inilah jembatan terakhir antara dunia kode dan dunia visual di layar kita. Dan hasilnya keren banget. Garis jalan yang kita hitung pakai Bresenham tadi sekarang jadi jejak piksel yang nyata di layar.
Bangunan-bangunan jadi poligon yang diisi warna. Dan karakter pemain kita jadi gambar kecil yang kita kenal sebagai sprite. Semuanya dirakit jadi satu gambar utuh di tahap ini. Dan hasilnya, misi selesai. Dengan menerapkan pipeline 3 langkah ini, Bresenham, clipping, dan rasterization, tim developer kita berhasil ngeberesin semua masalah di awal tadi. Minimap mereka sekarang jadi cepat, efisien, dan kelihatannya profesional. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Mungkin kamu mikir, ini kan cuma soal minimap doang. Tapi gimana kalau saya bilang, konsep yang baru aja kita pelajari ini adalah fondasi dari hampir semua yang kamu lihat di layar digitalmu sekarang. Jadi, kenapa ini penting banget? Karena algoritma yang sama yang bikin jalanan di GTA V kelihatan mulus, itu juga dipakai arsitek untuk menggambar garis super presisi di AutoCAD. Teknik clipping yang sama juga menghemat tenaga komputer waktu animator merender adegan 3D yang kompleks di Blender dengan cara nggak menggambar objek yang lagi nggak kelihatan di kamera. Ini adalah blok-blok bangunan fundamental dari dunia digital kita. Nah, ini yang bikin kita mikir. Di tengah kemajuan teknologi grafis yang gila-gilaan, kenapa ya ide-ide yang umurnya udah puluhan tahun ini masih jadi inti dari semuanya? Mungkin jawabannya karena solusi yang paling cerdas dan efisien itu nggak akan pernah lekang oleh waktu.